Pernah ku berpikir ku sendiri di dalam kelamnya dunia. Pernah ku berpikir ku pendosa, takkan bisa diselamatkan. Namun tanganmu menolongku, dan kau tebus dosaku. Aku bersujud padamu dalam kuasa Roh Kudus, menyembah pujimu Yesus dengan hati yang teguh. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I hate. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I have. Aku bersujud padamu dalam kuasa Roh Kudus, menyembah pujimu Yesus dengan hati yang teguh. Aku bersujud padamu dalam kuasa Roh Kudus, menyembah pujimu Yesus dengan hati yang teguh. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I have. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I have. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I have. You're my Jesus, you're my God, you're my Savior, the one that I have. Aku bersujud padamu dalam kuasa Roh Kudus, menyembah pujimu Yesus dengan hati yang teguh.
malam Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita akan mulaikan ibadah doa 10 malam pada malam hari ini. Mari kita mempersatukan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk kembali bersatu hati Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih Tuhan untuk merasakan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati dan kehidupan kami. Kami bersatu hati Tuhan akan mulaikan ibadah doa kami ini. Kami percaya Tuhan, Roh Allah mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita dan mujizat dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, urapan Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah doa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyembah Dia. Kita ngakuin saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Karena kita percaya saat kita menyembah Allah, Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah
kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan. Mengubah setiap hati kami. Mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bentuk kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, haleluya. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
kami Tuhan. Bentuklah Tuhan hati dan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan. Roh ada di tengah-tengah kami pada malam hari Tuhan. Mengubah hati dan kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, selamat berjumpa kembali dalam hari pencurahan Roh Kudus ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika malam ini Tuhan, kami boleh bersatu hati kembali dalam memperingati pencurahan Roh Kudus ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyertai dan biar kiranya juga firman yang ditaburkan sebentar boleh menguatkan, meneguhkan sehingga kami semua dan semua mereka yang mendengar Tuhan secara online boleh disegarkan dan kuatkan kembali dan mengerti apa itu arti pencurahan Roh Kudus bagi buat kita semua. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebenarnya untuk apa sih? Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sebenarnya kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Kita mulai aja, kita buka Alkitab kita di 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Sebenarnya saya akan konsentrasi di ayat yang ke-7, tapi ada baiknya kita lihat di ayat sebelumnya ayat 6 dan sesudahnya itu di ayat yang ke-8 karena ini tidak lari daripada konteks. Oke, kita mulai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Ayat yang ke-6 adalah berbunyi seperti demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau, maksudnya Timotius di sini, kuperingatkan engkau
untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ketujuh dikatakan, sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedelapan dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan tentang aku, ya, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, 3 ayat ini sebenarnya kita mengerti bagaimana Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius. Artinya apa? Timotius yang masih muda ini diperlengkapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan dia diberi tugas untuk memberitakan Injil kuasa Allah. Jadi yang pertama yang kita pegang adalah, ya, untuk apa sih sebenarnya Roh Kudus itu dicurahkan? Roh Kudus itu dicurahkan sebenarnya adalah agar kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Dan ini biasa dilakukan oleh gereja-gereja, ya, di zaman sekarang ini di gereja-gereja Pantekosta, ya, kita memperingati setiap pencurahan Roh Kudus. Dan kadang-kadang jemaat itu datang agar dapat mendapatkan semangat baru, ya, diperbaharui setelah disegarkan oleh zaman Roh Kudus. Ya, nggak salah sebenarnya, nggak salah. Tapi sebenarnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus itulah setiap hari, bukan pada saat kita datang pencurahan Roh Kudus seperti 10 hari ini. Nah, yang jadi masalah kita harus mengerti dulu, ya, kenapa sih Roh Kudus itu dicurahkan? Ini yang harus dipahami agar kita tidak merasa puas sekedar hanya untuk dapat berbahasa lidah. Dan Timotius di sini ditekankan oleh Paulus. Paulus memperingatkan dengan keras, kuperingatkan engkau. Kuperingatkan engkau, artinya apa? Paulus ada rasa, ada 2 hal, ya, begitu diurapi dengan Roh Kudus, ya, dijamah oleh Roh Kudus, harusnya fungsi daripada Timotius ini adalah menjadi saksi daripada Kristus. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan sana, karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Timotius diberi tugas setelah mendapatkan penumpangan tangan, dia harus menjadi saksi Kristus. Ada 2 hal yang menghambat. Yang pertama adalah roh ketakutan, dan yang kedua adalah malu. Inilah tantangan buat orang Kristen. Jadi orang Kristen yang menerima pencurahan Roh Kudus, khususnya gereja-gereja yang berada dalam Pantekosta, bukan berarti duduk diam begitu terima Roh Kudus. Tugas utamanya adalah melakukan penginjilan, menjadi saksi Kristus. Nah, apakah roh ketakutan ini? Karena Allah tidak memberikan hal ini. Roh ketakutan adalah bukan gambaran roh yang punya taring, yang matanya besar, ya, yang rambutnya mungkin panjang, ya, yang begitu menyeramkan. Bukan. Roh di sini adalah jiwa, pemikiran, ya, yang begitu mengancam, yang begitu bikin kecemasan, seolah-olah sebenarnya ini bukan hal yang nyata, seolah-olah jadi nyata, jadi dibikin nyata. Itu yang membuat ketakutan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa takut, kasihnya di dalam kasih, ya, barang siapa takut, berarti kasih yang ada di dalamnya adalah tidak sempurna. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa Allah makanya dibilang Allah tidak memberikan roh ketakutan? Karena roh ketakutan itu membuat kasih yang tidak sempurna. Makanya Allah memberikan kasih pada ayat 7 tersebut. Ya, roh yang membangkitkan, kasih, dan roh yang ketertiban. Itu makanya Allah memberikan kasih. Karena apa? Di dalam kasih itulah, kasih kepada Allah, ya, hubungan kita dengan Allah menjadi sempurna. Tapi kalau ada ketakutan, itu tidak menjadi sempurna. Bagaimana mungkin orang yang diurapi Roh Kudus yang memiliki roh ketakutan, takut, artinya apa? Ketika dia menjadi saksi Kristus, itu dia tidak menjadi sempurna. Itu hal yang pertama yang menghambat orang menjadi, setelah dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa berani bersaksi. Hal kedua yang dikatakan di situ, jadi janganlah kamu malu, ya, bersaksi tentang Tuhan kita. Artinya ini yang paling penting lagi, rasa malu. Mungkin dia masih muda, ya, mungkin dia masih
di bawah tekanan pula, juga mungkin Timotius seperti itu. Dan ini rasa malu, Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 9 ayat 26, dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku atau karena perkataanku, anak manusia akan malu karena orang itu. Sebab apabila ia datang untuk yang kedua kalinya, ya, yang datang untuk kedua kalinya, dia juga akan menolak mereka yang malu akan dia. Dan ini kita mau belajar, kita akan belajar di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi roh ketakutan, rasa malu ketika kita dipenuhi Roh Kudus untuk yang bertugas kita untuk menjadi saksi. Kalau itu tidak kita miliki, ya kita tidak miliki, artinya kuasa Roh Kudus itu yang tadi membangkitkan itu akan membawa kita justru malah tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, kenapa sih Allah memberikan roh kuasa yang membangkitkan? Di sini dibilang Allah tidak memberikan kuasa roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, roh yang membangkitkan kekuatan ini apa hubungannya dong dengan kita harus memberi kesaksian kepada Kristus, kesaksian kepada orang lain, memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya di sini dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan itu adalah dunamis, dinamo. Nah, mungkin saudara-saudara kalau kita dulu tahu sepeda seperti dulu, ya ini gambaran kecil aja, ada benda kecil yang dekat roda itu ditempelkan ke roda, dan kalau itu roda itu jalan, ya itu lampunya nyala terang. Semakin dia kencang kita mengayuh sepeda, itu semakin kencang, semakin terang kelihatan terangnya. Begitupun juga dengan yang Allah inginkan. Semakin kita dibilang roh yang membangkitkan kekuatan itu, semakin kita bergerak untuk bersaksi, semakin kita maju, makanya terang Allah dan kesaksian Allah itu akan semakin nyata. Dan di Kisah Rasul pasal 4 ayat 10 dan juga 13 di sana kita tahu tentang Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh di depan bait Allah, dan dia harus mempertanggungjawabkan di depan mahkamah agama. Mereka memiliki begitu banyak keberanian. Dia bilang nggak ada nama lain, hanya Yesus di situ, hanya Yesus yang sanggup di bawah kolong langit ini, hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Dan mahkamah agama di situ, apakah mereka akhirnya dengan roh yang dimiliki ini, yang memberi kekuatan ini, mereka menjadi ciut? Tidak. Dan ternyata di tengah mahkamah agama tersebut, para sidang agama itu melihat bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes, ya, dan mereka tahu ternyata ini orang yang biasa, orang yang nggak terpelajar, tapi kok mereka mampu begitu baik menerangkan, ya, secara doktrinal. Dan dikatakan akibatnya apa? Mereka heran, dan mereka tahu, dan mereka mengenal bahwa itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Artinya di sini, ya, begitu Roh Kudus dicurahkan, begitu Roh Kudus itu diberikan, ya, kalau kita mau bergerak untuk bersaksi kepada Tuhan, ya, itu akan memberi kekuatan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, karena takut itu mengancam pada hukuman. Nah, itu hal yang berikutnya. Dan hal yang terakhir adalah mengenai ketertiban. Ketertiban. Katakan di ayat 7-nya, saya ulang sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan kasih. Tadi sudah dijelaskan. Roh, ya, yang membangkitkan kekuatan sudah kita jelaskan, dan yang terakhir mengenai ketertiban. Kenapa sih? Apa hubungannya dong dengan penuh dengan Roh Kudus dan penginjilan dengan ketertiban? Ketertiban di sini adalah bicara mengenai pengendalian diri. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti orang itu berada dalam kendali Allah, bukan lagi dalam kendali maunya dia sendiri. Sepenuhnya ada di dalam kendali Allah. Oleh karena dalam kendali Allah, artinya jangan sampai dia bersaksi, jangan sampai dia membicarakan Tuhan, tapi hidupnya masih diliputi oleh hawa nafsu. Akibatnya apa? Kalau dia bersaksi jangan mencuri, tapi dia korupsi. Nah, itu dia. Kalau dia tidak dikendalikan, orang akan lihat, loh, kamu ngomong bersaksi tentang jangan mencuri, ya. Dibilang, tapi kamu sendiri korupsi. Kamu bilang jangan berzina, tapi kamu menginginkan istri orang lain. Dibilang apa ya? Kamu bilang jangan berdusta, tapi kamu menipu kiri kanan. Itu yang menjadi hambatan dan menjadi batu sandungan pada saat kita memberitakan Injil. Makanya Allah perlu ketertiban. Ketertiban apa? Begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti hidup kita ada dalam kendali Allah. Jadi sekali lagi, ya, 2 Timotius 1 ini ayat 7 ini menekankan kepada kita adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus,
Ya, janganlah sampai puas, sampai terbatas hanya memperingati pencurahan Roh Kudus dan penuh dengan berbahasa lidah. Tetapi kita harus juga menjadi saksi Kristus. Kita harus dipenuhi oleh saksi. Dipenuhi ya, menjadi saksi Kristus, dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Karena orang yang dipenuhi, dia akan bergerak terus untuk saksi Kristus. Tapi jangan lagi kita berdiam diri dan merasa puas diri hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya disegarkan diri sendiri. Kalau masih ada orang Kristen yang hanya puas dipenuhi oleh Roh Kudus, saya udah bahasa lidah, udah puas disegarkan, saya nggak peduli bersaksi, dia masih belum sempurna. Oleh sebab itu, biar kita sempurna menjadi anak-anaknya, mari saat dipenuhi Roh Kudus, kita mau juga menjadi saksi Kristus. Semoga ini menguatkan kita semua, dan kita semua ada di dalam Kristus dan menjadi saksi-saksi yang luar biasa pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Tuhan, hal yang luar biasa setelah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari Tuhan, selama ini kami hanya mengetahui kalau kami dicurahkan Roh Kudus. Kami berbicara berbagai bahasa dan bahasa lidah dan menyegarkan hidup kami, dikuatkan hidup kami. Sebenarnya tidak terbatas sampai di situ Bapa. Kami menyadari Engkau mau pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi alat-Mu ya Bapa. Itu tujuan Engkau mencurahkan Roh Kudus 2000 tahun lalu. Oleh sebab itu Tuhan, mengapa Injil-Mu sampai menyebar ke seluruh dunia? Karena murid-murid-Mu dahulu Tuhan melakukannya. Dan kami semua yang ada di sini mau juga Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, agar banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan, dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya firman yang kita sudah dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan bila firman itu kita boleh pegang dengan kehidupan kita, sehingga kita tidak ragu lagi melangkah. Karena kita percaya Allah Roh Kudus memegang tangan kehidupan kita, sehingga kita bisa melangkah bersama-sama dengan Dia. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti
Yesus, haleluya. Inilah pengakuan kami pada malam ini Tuhan. Peganglah tangan-tangan kehidupan kami ya Yesus. Supaya kami tidak tersesat Tuhan berjalan dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang berdoa pada malam hari ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan merasakan kekuatan Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tapi kami mau berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Melangkah Tuhan, melangkah dan terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang berdoa pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berdoa, kami boleh merasakan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan di dalam kehidupan kami, mengalir dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, kehidupan kami boleh berbuah-buah Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Berdoa Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya kami boleh merasakan urapan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.